Hah? Yang ada Rika. dia dikasih peran juga tuh. Ada Saras. Oke. Baik. Saras, belajar berdoa Saras. Saras untuk memimpin kita dalam doa. Aduh, apa saya, Bang? Anak-anak Bethlehem masa tidak bisa membaca doa spontan tuh. Gimana itu? Masa saya berdoa Islam? Saras kamu Muslim bukan Nasrani? Saya Islam, Bang. Tidak apa-apa. Relawan TK wanita tuh semua doa kita terima. Untuk kebaikan kita terima. Sabar dulu. Itu ada dia Muslim Aldo. Tidak apa-apa, Pak. Tidak ada salah. Iya, maksudnya bukan masalah doanya. Selama ini saya kira dia Nasrani, habis ketemu dia kan di sekolah Betel. Ya, kan kalau YPK kan ini Bang, kalau pakai kerudung itu agak sedikit ini ya, kurang bisa membaur begitu. Kau bagaimana Saras? Dia punya foto profil juga dengan pohon Natal, jadi saya kira dia Nasrani. Kayaknya Bang dengan foto profil. Tidak apa-apa Saras, pimpin doa. Sudah ditunjuk. Nah, adikku, pimpin doa. Menurut keyakinan. Aduh. Kenapa di situ? Saras mau bingung. Kakak semua. Sore hari ini saya akan memimpin doa. Kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Amin. Oke, baik. Terima kasih Sarah karena telah memimpin kita di dalam doa di sore hari ini. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara yang intinya, saya mohon kesediaan kepada Abang Ari selaku pembina dari Rewatik, Wakil Ketua Relawan TIK Papua untuk memberikan sepatah dua kata dan sekaligus membuka rapat kerja Rewatik. Kepada Bang Ari dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat adik-adik Rewatik yang sudah menyempatkan waktu dan mau bergabung di cabang Rewatik Provinsi Papua. Sebelum saya membuka raker pada hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal bahwa Rewatik ini adalah sebuah terobosan dari relawan TIK yang dibuat oleh Abang Aldo yang kalau bisa dikatakan keluar dari jalur buku putih kepengurusan relawan TIK Indonesia. Namun kita di Papua melihat ada hal-hal penting yang perlu dibahas mengenai isu-isu perempuan dan mengingat juga tahun periode sekarang di relawan TIK Provinsi Papua itu lebih banyak diisi sama kader-kader perempuan, sehingga dibentuklah Rewatik ini oleh Abang Aldo, Abang Ari sendiri, terus kami minta persetujuan dari pengurus pusat, walaupun belum ditindaklanjuti dengan penetapan SK segala macam, tetapi kami yakin terobosan yang kita buat ini akan menjadi pelopor yang kemungkinan besar nanti akan diikuti oleh provinsi-provinsi lain. Jadi Rewatik ini di Badan Kepengurusan RTIK, di organisasi RTIK, itu pertama kali dibuat di eranya kalian. Nah, dengan konsekuensi Abang ini dan Abang Aldo siap dapat hujatan, siap dapat ceramah dari pengurus pusat karena memang kita tidak mengikuti buku putih dari struktur organisasi yang ada. Namun kita membuat seperti ini juga bukan tanpa alasan.
tapi karena kita memang melihat banyak sekali isu-isu perempuan di khususnya di Papua yang perlu kita angkat, sehingga kita memberanikan diri untuk membuat apa ya? Ini termasuk apa ya namanya? Kalau dibilang termasuk organisasi, tapi dia masih bergabung dalam relawan TIK. Tapi kalau kita sebut sebagai anak cabang tidak juga, tetapi apa ya namanya? Lebih disebut apa namanya, Doya? Rewatik ini bagaimana? Badan semi otonom. Ya, jadi lebih disebut sebagai badan semi otonom di dalam di dalam organisasi relawan TIK Provinsi Papua. Nah, sehingga kalian yang ada di dalam organisasi ini, Rewatik ini adalah sebagai kader pertama, sebagai pencetus, kami harapkan bisa mengangkat isu-isu tentang perempuan khususnya yang ada di wilayah Provinsi Papua, sehingga kalian juga bisa melakukan pendekatan yang lebih yang lebih rapat lagi kepada perempuan-perempuan Papua, khususnya mama-mama Papua, untuk membantu mereka, membimbing mereka lebih tertarik kepada perkembangan teknologi, lebih tertarik untuk menggunakan teknologi, karena akan berbeda di saat kita yang laki-laki yang langsung memberikan arahan kepada mama-mama Papua, ketimbang kalian yang sebagai perempuan dan sebagai kader yang ada di Rewatik itu sendiri. Karena salah satu program dari organisasi relawan TIK Provinsi Papua kan UMKM Go to Online. Sementara kita tahu sendiri di wilayah kita, khususnya di Provinsi Papua itu banyak pelaku UMKM dari mama-mama Papua. Nah, kita harap kalian sebagai anggota Rewatik ini bisa lebih dekat dengan mereka, bisa melakukan pendampingan kepada mereka, sembari melakukan komunikasi ke mereka tentang isu-isu atau permasalahan yang dihadapi oleh mama-mama Papua yang mereka hadapi dalam dalam melakukan usaha mereka atau dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, itu kalian punya ranah di situ. Nah, oke, baik, mungkin tidak panjang lebar, saya hanya memberikan penjelasan sedikit tentang itu. Maka dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, puji Tuhan atas segala berkat, atas segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Maka dengan ini Raker Rewatik Provinsi Papua 2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi pada hari ini, tanggal 17 Desember 2022. Oke, baik, selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bang Ari yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka raker pada sore hari ini. Baik, kita masuk pada intinya, yaitu pembahasan rapat kerja relawan TIK Wanita Provinsi Papua tahun 2022 dan 2023. Abang bisa itu. Baik, adik. Masukin kan, share screen. Bukan percing jauh di mana ya? Jadi sabar ya. Kita lihat kah? Bisa ya? Sudah. Apa ya, Bang?
adikku buka sini rewatik. Sudah enter. Bentar yang mana? Enter ya. Enter ya. Foto baik. Pelan-pelan, nanti kamu juga akan pegang ini. Itu doa tuh, abang berdoa tuh. Amin. Iya. Amin. Ini apa apa? Oke, ini dia punya tampilan website Rewatik ya. Tadi aku jelaskan, itu sudah terjelaskan di situ. Nanti kepengurusannya di bawah. Maka ini kepengurusannya. Selanjutnya nanti ini yang mana kantor itu? Oh, Pak. Ini. Nanti baru pindah ke sini. Oke. Udah kemana? Nanti pindah tahap, Pindah ke sini. pindah tahap. Untuk saat ini bahas ini dulu. Ini pembahasan rakyat. Lanjut, lanjut. Oke, baik. Dalam rapat kerja Rewatik ini ada 3 pembahasan penting yang akan kita bahas. Yang pertama ada keorganisasian, kedua program kerja, ada internal dan eksternal, dan yang ketiga ada rekomendasi. Oke, yes. Apa tunda deh poin tuh maksudnya apa? Keorganisasian kita akan bahas tentang kesekretariatan, menyangkut kartu keanggotaan, surat menyurat, SK dan lain-lain, dan juga media publikasi, atribut dan kas keuangan. Kemudian ada program kerja. Program kerja ada internal yang akan kita bahas dan juga Program kerja eksternal. program kerja eksternal. Nanti kalian tentukan tuh. Beri Fokus dulu ke yang ini tuh. Yang ini. Bahas yang poin per poin dulu tuh organisasi Iya. hari ini. langsung kita bahas aja per poin-poin, Kak. Iya, poin per poin aja langsung bahas. Kita fokus ke organisasian aja dulu. Nah, poin pertama yaitu tentang kesekretariatan, menyangkut kartu keanggotaan. Kita Rewatik juga akan membuat kartu keanggotaan berupa ID card ya, Kak Abang. Ya. Jadi kita Rewatik ini masing-masing akan mempunyai ID card. Tapi ID card-nya nanti apakah sepakati dulu? Logo relawan TK saja kah tambah logo Rewatik lagi? Biasanya sih Logo Rewatik ini yang kayak begini. Logonya melati. Kalau misalkan dia di bawah naungan dari RTK berarti di ini bisa Iya, bisa dipakai. bisa pakai ya? pakai dua-duanya. Pakai dua. Pakai dua-dua. Iya. Oke. Kalau saya menurut saya juga sih pakai dua-duanya. Oh, yang pakai Rewatik. Pakai relawantik, terus Rewatik juga. Saran untuk Bang? saran untuk ID card ini kan kalian semua juga bagian dari anggota dan kader relawantik. Jadi nanti ID card-nya itu abang desain buat bolak-balik saja. Di sebelahnya relawantik, di sebelahnya rewatik. Jadi kalian tidak perlu pegang banyak-banyak ID card. Oke, baik Abang. Terima kasih ya, Bang. Satu ini. Iya. Karena takutnya kalau kalian pegang 2 ID card pada saat kegiatan relawantik, kalian lupa bawa relawantik, malah yang dibawa rewatik malah tidak enak. Tapi kalau kalian cuma punya 1 ID card tapi bolak-balik, ya kalian dimasuk di ranah manapun kalian tinggal balik saja ID card-nya. Iya, lebih gampang untuk mengakses. Bang, kalau saya tuh Bang, dalam SK-nya bunyi begini. Setiap yang bisa menjadi anggota Rewatik itu dia harus terdaftar sebagai anggota relawan TK. Jadi Iya, betul. Maka sebagai kader Rewatik. ya, makanya dibuatkan ID card-nya nanti dibikin bolak-balik saja. Jadi pada saat dia melakukan pendekatan dengan perempuan atau ranahnya sebagai ranah rewatik, ya dia tinggal menghadapkan ke depan ID card-nya. Bolak-balik aja. Iya, sip. Oke.
Oke, baik, makasih Abang Adi dan Abang Aldo. Yang kemudian ada surat menyurat. Surat menyurat ini terkait Nanti kop surat rewatik itu ada kopnya relawan TK di sebelah kiri, kanan kiri atau kanan itu dua-dua logo relawan, logo rewatik gitu. Tapi kop suratnya berubah menjadi badan pengurus relawan ini. Rewatik wanita. Iya, kop rewatik Papua toh, begitu. Jadi dalam surat kop suratnya rewatik itu ada logo relawan, ada logo rewatik karena rewatik Jadi kan dipakai dua-dua. iya, tetap Oke, baik. harus badan semi otonomnya relawan toh. Semacam provinsi, kalau kita buat kop provinsi kan ada logo provinsi, ada logo kota di samping. Begitu. Kira-kira seperti itu. Surat menyurat di sekolah juga begitu. Ada logo Sekolah sekolah, dan logo pemerintah kota. Karena dia berada dalam naungan pemerintah kota. Kira-kira seperti itu ya Bang ya, untuk surat. Kalau mau penomoran surat nanti ikutin saja, ikut nomor Ikut Iya, surat. untuk surat seperti itu betul. SK-nya nanti dari Bang. Oke, lanjut media publikasi. Kemudian yang berikut ada media publikasi. Kita relatif juga sudah mempunyai sosmed dan website. Tadi, Abang dikata yang mana? Ini geser dari sini. Tekan saja ini. Ya, itu tuh Nah. fanspage-nya tetap 1K atau kamu bikin fanspage sendiri lagi? Beda dengan aku punya atau Kalau nanti ke Papua. TK punya. Kayaknya harus sendiri boleh. Yuk sendiri boleh. Kayak Aktivitas dari Rewati kan udah sedikit beda deh. Oh iya baik. Dan dia jadi. Tambah. Apa lagi? Nah, ya. kalau IG kan kita sudah punya toh, yang belum ada Facebook sama Twitter. Kita dan TikTok ya. Nanti saya bikin. Jadi yang lewat Yang lewat. Yuk, jadi masalah sosial media, kalau memang Rewatik mau membuat fanpage sendiri, terus membuat sosmed sendiri, yang penting jangan lupa setiap kegiatan Rewatik itu di saat kalian mengisi fanpage atau sosmed kalian yang lain, tetap berita itu juga harus masuk di fanpage atau sosmednya relawan TIK sendiri, supaya pada saat dipantau dari pusat tidak terkesan bahwa Rewatik ini berdiri sendiri. Oke, Rewatik pasti Papua. Kedengaran kan tidak saya baca suara? Dengar, Bang. kedengaran Abang. Oke, baik. Terus Etik Papua ya Rewatik sudah Rewatik punya IG sudah ya. punya IG ya. Ya. Yang kelola akun Rewatik itu Abang atau Kakak Debi? Kakak Debi? Kakak Debi. Oh ya, Kakak Debi yang mengelola. Rewatik yang pengen. Ketua Rewatik Wanita yang mengelola Instagram Rewatik. Kalau yang websitenya Kalau yang website Abang ya yang kelola? nanti kita kasih toh. Dia namanya domainnya rewatik. Tambah ini adik. Ini toh. Rewatik. Rewatik. Oke. Rewatik. Salah. Rewatik atau sendiri. Huruf kecil semua kan? Huruf kecil aja. Oh. Nomor website terus bikin semua. Titik. Nah, ini nanti punya websitenya ini. Nanti dia punya penyusunan beranda macam tadi kan berandanya seperti itu di sebelahnya. Dia punya website. Nah, nanti bisa dirubah. Ini dia tampilan utama toh. Tampilan utama nanti berubah juga. Gampang Ini kita punya logo Rewatik. Logo dari Rewatik itu melati. Ini arti logo ini ya, arti logo. Arti Sudah dibuat logonya. juga arti logo. Nah. Bisa? Dan kemudian di bawah ini ada Badan Pengurus Rewatik Wanita, ada ketua umum yaitu Kakak Mizeli Torey atau yang biasa kita panggil Kakak Debi. Wakil ketuanya ada Kakak Lady Dina Samalo. Kemudian sekretaris Esther Ganda, saya sendiri, Bendahara Priscilia Ardani, Icil. Kemudian ketua bidang
pendidikan dan pelatihan ini Kakak Siti. Siti ya? Kakak Siti Safina. Biasa dipanggil Kakak Vina. Kemudian Ketua Bidang Advokasi dan Kemitraan ada Kakak Echa Gasania Torey. Kemudian Ketua Bidang Media dan Publikasi ada Rosalinda Rubiak. Ini nanti dipecahin antara advokasi dan kemitraan, karena ini dua hal yang berbeda. Advokasi itu mendampingi begitu, dia mengadvokasi isu-isu tertentu. Gitu. Kemitraan hanya menjalin kemitraan. Nanti pecah antara advokasi. Oh, jadi nanti terbagi lagi. Ayo. So, advokasi dan kemitraan dia terbagi lagi. Ini dua. Berarti satu bidang lagi. Satu bidang lagi. Tambah satu bidang lagi. Kemitraan sendiri dengan Advokasi sendiri. Oke, baik. Terus bidang pendidikan dan pelatihan nyambung di satu saja. Yuk, terus ini jangan salah penyebutan ya, Rewatik itu bukan relawan TIK wanita, tetapi relawan wanita teknologi informasi dan komunikasi. Abang, itu memang seharusnya begitu, tapi supaya kita mendapatkan restu dari pengurus pusat, jadi relawan TIK perlu tambah wanita di belakang, jadi tidak merubah itu. Iya, tidak maksudnya kalau seandainya ini kita kan antisipasi. Ini kan kita masih putih abu-abu dengan pengurus pusat, belum 100% dapat restu pengurus pusat. Jadi kalau seandainya ini seandainya kita tidak mendapatkan restu 100% dari pengurus pusat, Rewatik ini tetap jalan, tetapi namanya menjadi relawan wanita teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi untuk saat ini karena kita pengajuannya untuk di ACC ke pengurus pusat, makanya kita buat namanya relawan teknologi informasi dan komunikasi wanita, tapi namanya singkatannya tetap Rewatik. Benar, abangku. Nanti itu kita bahas dalam raker RTK. Ya, makanya pada saat nanti raker relawan TIK Indonesia, kalau kita tidak dapat restu sepenuhnya, kita tidak masalah. Artinya Rewatik ini tetap jalan tapi menjadi organisasi sendiri yang kita bentuk nantinya. Ya, abangku. Semangat itu harus kita perjuangkan. Iya. Tapi saya rasa kemarin Badan Pengurus sudah memberikan restu, hanya memang harus dibahas dalam rakernas sehingga. Ya, karena kita juga belum tahu periode berikutnya siapa yang memimpin kan. Itu semoga sih di pengurusan etik Indonesia pengurus pusat berikutnya abang-abangnya kita sehingga memudahkan kita untuk meng-ACC itu Rewatik. Siap, abangku. Nanti kita coba untuk galang sama-sama kekuatan terus supaya kader-kader wanita di daerah lain juga bisa sama-sama kita perjuangkan. Artinya kenapa kita perlu bahas ini di raker sekarang? Karena kan jangan sampai adik-adikku ada yang bertanya, loh kita ini kan belum disetujui sama pusat, bagaimana nantinya kalau kita sudah bergerilya, sudah semangatnya, tiba-tiba kita tidak direstui sama pengurus relawan TIK pusat, apakah akan dibubarkan? Oh tidak, direstui dengan tidak direstui kita tetap jalan, tapi mungkin nanti kita akan merubah konteksnya. Benar bang, siap, begitu. Oke, lanjut. Kita lanjut. Kembali dulu ke poin yang itu internal, keorganisasian dulu hari ini toh. Ya, terus atribut ya. Kakak sebelum masuk ke sini bisa ke yang tadi dulu kan, yang dia punya struktur itu. Struktur. Ya. Iya. Jadi perlu kan tadi mau dibilang SK-nya mau dirombak toh. Iya. Jadi perlu kadang lihat kembali yang ditempatkan di struktur ini apakah semuanya aktif atau tidak. Kalau misalkan bisa dirombak ya langsung. Kita ngomong lagi dulu Pak. Yang Vina juga berjalan aktif. Keca sudah aktif. Toh kakak Gazania ini perlu diakomodir. Tapi dia karena dia bagian daripada peran-peran dia dalam relawan TK juga aktif. Orang pusat juga tahu dia juga. Keca. Jadi memang harus kita akomodir. Dan dia backup di belakang layar Keca. Echa itu tetap harus masuk karena dia sebagai salah satu kader wanita paling senior juga di relawan TIK. Dari pertama dia dari sini, terus mungkin yang kita bilang kita percaya dia di advokasi dan kemitraan itu kan sebenarnya kemarin kita kurang orang. Nah, orang ini kenapa Echa ditaruh di advokasi dan kemitraan karena punya background kerja di NGO. Jadi tahu bagaimana mengadvokasi sebuah isu.
dan juga membangun kemitraan. Tapi karena dengan adanya kata Suntas ada di sini, kita bagi advokasi dan kemitraan itu karena ini dua hal yang berbeda ini. Satu berbicara tentang isu-isu penanganan korban, tentang isu-isu yang lain, pendalaman isu ya. Iya. Yang satu pas ada kemitraan saja, kemitraan. begitu kulit airnya. Jadi kita harus bisa Bisa. dia begitu, iya. Iya, bisa ke Bang? Yuk, gas jatuh. Oke. Begitu. Nah, terus ketua bidang pendidikan dan pelatihan Rewatik. Begitu. Mungkin ditambah lagi apa supaya kakak Rizka juga bisa masuk. Tambah wakil kah, wakil sekretaris kah? Begitu. Bisa. Ada ketua, wakil, sekretaris masuk. Sekretaris 1, sekretaris 2 gitu. Ya, Rizka fungsinya di RT apa dulu? Maksudnya lihat jangan sampai bertabrakan fungsinya. ada komunikasi publik Bang. Ya berarti bisa. Dia masuk di wakil sekretaris Rewatik. Terus yang sekretaris di RT siapa kemarin? Jaka Esther. Esther, Esther di Rewatik Esther sebagai apa? sekretaris juga. Sekretaris Sekretaris. sudah tidak apa-apa, dia jabatan 2, sekretaris itu. Ya, harus format-format semua di satu laptop saja. Arsip organisasi. Iya toh Bang, supaya wakil Ya tidak apa-apa sih, tidak apa-apa. Tidak apa-apa juga. Sekretaris 2. begitu. Iya, toh Bang. Gas. Ya. Gas ya, Kak. Saraswati, adikku Saras, wakil bendahara kah? Aduh abang, jangan jadikan saya wakil bendahara bang. Kamu mau jadi apa? Bendahara tidak boleh jauh do, karena bendahara nanti berhubungan selalu, sekretaris bendahara itu harus selalu jalan berdampingan. Ya, Oh, Bang. kasihan Saras terlalu jauh Kerom nih. Iya bang, jauh sekali. Oh, ini aja Ocha dengan ini. Ocha Dia sudah bagian- ada, ampun. Sudah, Ocha pindah jadi wakil ini, bendahara umum. Pak Bendung, toh. Saras jadi ketua bidang media publikasi bisa. Publikasi, adikku. ya. Ocha di Relawantik sebagai apa? Jabatannya tidak ada Bang. Oh, tidak ada, yo. Jangan bendahara Relawantik jadi bendahara juga di Rewatik, tidak boleh. Tidak bendahara relawan Tika, dia jadi ini Bang, jadi ketua bidang advokasi. Itu aja. Oke, siap. Gas jatuh. Bisa. Nggak jatuh. Oke, Saras ganti ini ya. Ketua bidang media publikasi Rewatik, Saras pegang. Nanti Rosalinda Bisa, Bang. jadi wakil Saras. Bisa bang. Atau ke bagian sapu-sapu sekretariat sudah Saras. Aduh. Ya toh. Bidang, Iya, Bang. iya. Tidak ada bidang keorganisasian, tidak ya. Kesekretariatan tidak ada bidang-bidang itu. Apa bidang-bidang itu terus penting juga. Oh sudah, Saras tidak jadi sudah. Kok jadi ini saja, bidang ini saja. Bidang apa? Oh bidang tetap bidang. Ini apa? Ocha jadi bidang apa? Bidang media dan publikasi. Bukan. Sekretariat. Kesekretariatan. Urus sekretariat. Bisa. Catat. Tadi. Saras ke jurusan apa di sekolah? Perkantoran abang. Cocok sudah kau pegang kesekretariatan. Iya bang. Toh, bantu Jadi- sekretaris nanti. Iya bang. Baru mantap. Sekretariat. Bang, mohon maaf ini kalau orang yang kesekretariatan dia juga harus aktif di sekretariat. Barang-barangnya Dia Harus simpan apa? Tadi sudah bagus dia bagian komunikasi dan publikasi kok pindah lagi. Tidak, dia tetap di publikasi. Siapa Rosalinda ya, dan pindah ke sekretariatan. Ya sudah, begitu. Intinya jangan merepotkan dia, soalnya dia jauh. Abang nanti abang kalau ke Kerom, abang dapat dia, abang dapat Saras, suruh dia foto pakai baju relawan ya. Mama Pakai yo baju berat relawan. itu sama saja. Kok suruh saya naik ke Arso 3 tapi kok suruh saya lewat Arso 1 dulu. Dekat itu. Bahasa halusnya abang kalau kau dapat dia tinggal kau bilang saja abang bisa kah kalau naik Kerom abang ke Arso 1 dulu cari dia baru abang ke Arso 3. Bahasa halusnya seperti itu. Iya, seperti itulah bang. Karena itu jalurnya berbeda. Karena kita harus pasti masuk kan harus pakai baju relawan toh.
bajunya lagi dalam tahap penerbangan begitu, belum Saras, sampai kau tinggal di salah satu kan? Iya bang. Di bagian Salah satu bagian arah mau teratai bukan abang, jalan besarnya abang, Jalan Wijaya Kusuma. dan Wijaya Kusuma di bagian mananya BRI? Depan konter Cina bang. Ada bengkel di situ. Ya sudah, nanti kontak-kontak kalau pas saya ke Arso 1. Baik abang. Ketua suka kasih perintah lagi jadi. Iya bang. Supaya kita ID card semua pegang baju, semua sudah foto dan Foto baju. dan jadi, baju. tidak mungkin kita rubah ke pengurusan baru tidak ada baju. Gaya sekali. Iya. Berarti Lanjut. Yang yang belum ada nih kemitraan. Ripka. Kalau gitu Ika masuk di kemitraan aja. Kemitraan nggak kaitan. Oh, oke. Oh iya, advokasi yang Kakak Sunta. Iya. Berarti Ika dia masuk di Bendahara umum. Hah? Itu ada wakil. Oh, iya. wakil Ika bendahara ini cocok di bendahara ya sudah. Digabung dengan Iki. umum. Iya, wakil bendahara. Perawat. Hah? Oke. Udah? Nah, ini mulai sekarang kita bisa buat ini nih ya. Abraham Terus ketua bidang Abraham. Dia lagi apa? Tidak masuk dalam ini. PD dan publikasi itu ini Saras. Saras. Ada pindah ke sekretariat dan urus sekretariat. Ini tanggung jawab nih, rumah besar ada di sini. Gitu. Nanti Papua itu bersama-sama nanti dengan Kak Kasius kan dia ke sekretariat. Kami yang urus tata kelola ini, pengarsipan surat dan lain sebagainya. Bahkan alat-alat yang ada di sini. Pakai peralatan dari awal. Ini jaga keluar masuk surat apa, bantu-bantu tugas sekretaris, Pak. Terus ketua bidang pendidikan dan pelatihan ini tetap aja, biar aja. Sama saja. Itu bidang pengkaderan sebenarnya. Jadi kan kita kasih nama pendidikan dan pelatihan, toh? Baik, kita lanjut aja ya. Terus atribut. Atribut ini kita juga nanti akan buat bendera petaka atau abang? Iya, kalau menurut merujuk kalau itu semua bendera petaka untuk besok pasti harus ada. Wajib kah atau pakai bendera relawan TK? Menurut saya sih Bisa sama cuma logonya disambung. Berarti bunyi ternyata. iya. Sip, gas, ya. Terus baju seragam. Baju seragam Ini tetap. yang tadi abang sampaikan usulkan itu. Ya, tetap baju seragamnya sama biru. Relawan TK tapi tambah biru saja. Ya, kita punya logo ini, Iya, Rewatik. nanti jahit lagi di baju. Kemudian berikut terkait kas keuangan. Harus itu punya kasih jangan sama dengan kas ini. Kita harus buat buku tabungan. Iya, benar. Begitu. Wajib bank tentukan sendiri. Nanti SK-nya Kalau menurut saya sih karena di Papua kalau urusan-urusan itu harus Bank Papua lebih cepat. boleh. Kalau Boleh. berurusan dengan kayak macam ke kantor dinas-dinas itu pasti penyalurannya tuh lewat Bank Papua. Sepakat? Yang ada di sini. Kalau sepakat nanti saya bikin surat untuk ke Bank Papua Ayo. untuk bikin buku tabungan. Butuh apa? Surat SK? Ya, butuh SK sama kemarin kan ada bikin yang untuk sekolah punya toh. Iya. Itu butuh SK ketua dengan bendahara, foto, KTP. KTP sudah ada adikku? Oh, kan jatuh. Oh, iya, aman berarti. Kalau nggak bisa ketua ya sapu ini foto dengan KTP. Tapi ya kalau bisa dapat KDB foto dan KTP pakai KDB foto dan KTP. Ada KTP di sini? Ada. Ebi kapan turun Jayapura? Kayak Ebi ada kah? Halo. Tanggal 20-an Bang. Kalau ada kapal nih kayaknya ikut kapal tanggal 20. Berenang saja kalau tidak ada kapal.
Aduh, ternyata benang gampang lagi apa? Oke. Mas, kalau KPW datang baru. Saya bahkan mungkin Januari, Pak Abang gaji juga turunnya Januari. Desember ini sudah satu. Iya, karena kalau kita mau bikin kalau di Desember Untuk saldo minimal untuk buka rekening itu berapa? 100.000. Oh, 100.000 ke organisasi. 100.000. Ada Bang, bisa tuh Bang? Tenang, Bisa. gampang ya. Apa yang tidak bisa buat kalian? Semua bisa, agar jatuh. Apa yang tidak bisa buat kalian? Semua bisa. Kalau kita bikin Desember ini Bisa. bisa cuman mana sih ya? Besok sini. Gas. Senin, oke. Ini berarti sabot suratnya dulu, surat pengantar. Surat kuasa dari kata Ebi ke ET sebagai sektor untuk bikin surat kuasa bertindak sebagai ketua. Oke, kira-kira begitu sepakat? Sepakat. Oke, lanjut adikku program kerja internal. Coba sekarang ya, Kak? Masih sore ini, Mas. Ya, Bang. Kita masuk ke Fokus saja pendidikan dan pelatihan saja, itu saja dulu. Pendidikan dan pelatihan kader relatif untuk wanita. Mau di mana materinya? Literasi digital kan ada 4 pilar ya. iya. Keamanan digital, percakapan digital, keterampilan digital, dan budaya berdigital. Digital. Nah, 4 pilar ini apakah semua sudah tahu atau belum? Atau perlu dikasih penguatan? Terus tahu. Bisa kalau kita bikin kegiatan di LPMP, Bisa. Surat kah atau dalam bulan Desember nih bisa? Kayaknya bulan Desember ini. Di labnya aja. Ini sekarang tanggal 17. Jangan bulan Desember. Bulan Desember kayaknya nggak bisa deh. Januari. Nanti di awal Januari aja. Ambil di awal tahun sebagai kegiatan awal tahun sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan pembuatan website biar satu kali menyurat, satu kali izin pakai ruangan. Iya. Itu dia. Bisa nanti saya kasih tahu Mama. Kita bikin Kalau- surat. Yo, terus kita libatkan orang LPMP yang mau jadi peserta biar mereka ada income juga buat mereka. Nah, Oh ya. ya, apa? Januari tanggal berapa? Januari tanggal belasan. Dia jauh-jauh sedikit dari tahun baru. Oh, boleh. Ada waktu semuanya belajar website, menulis berita dan lain sebagainya. Januari. Bisa. Itu kan belum aktif kuliah. Ya, tanya. Iya, itu belum aktif kuliah, itu kita masih urus KRS, pembayaran. Untuk masalah hari dan tanggalnya nanti kita sambil siapa yang bisa komunikasi dengan halo. Ya, lanjut. Yo, untuk hari dan tanggalnya nanti siapa yang bisa komunikasi dengan pihak LPMP kira-kira di tanggal-tanggal berapa yang kita bisa gunakan ruangan yang mereka tidak pakai toh. Oke, Bang. Nah, karena kalau kita bikin kegiatan pelatihan pilar literasi digital dirangkaikan dengan website itu kurang lebih kita butuh waktu berapa hari dong? 1 minggu. 1 minggu? Iya. Oh, belum 1 minggu. Hari itu. Kamu serius ini Atau belajar 1 3 minggu? hari. Ini kakak baru dengar 1 minggu kamu keluar Iya, kamu mulut semua. Dong saja yang ginkes saja dong belajar lama 3 bulan. Iya, abang dampingi. Ini 1 minggu bang, saya baru dengar ya dong punya mulut ini 1 minggu ini. 1 minggu ini serius ini. Gas ya 1 minggu. Terkaget dengan 1 minggu. Biasanya kalau yang kalian ini satu hari Pak. 1-2 jam Kalau atau Pak. 1-2 masih gini kita 1 minggu lah kakak. Pengembangan toh. Iya, 1 minggu ya. Baik. ginkes saja. Saya pegang kalian punya omongan, awas ya. Abang 1 minggu bang, abang pegang nomor kalau katakan 1 minggu, terus sendiri yang bilang ya. Satu Iya. rencana tuh hari saja karena adik ini kan tidak betah dalam ruangan toh. Tapi tadi 1 minggu jadi baik. Ini sebuah mujizat nyata ini. Kalau kita pemateri kan aman bisa lari-lari selesai bawa materi hilang. Nah, 1 minggu Kak. 1 Kalian minggu bang. yang peserta, kalian yang peserta harus standby di situ.
Karena kalau Jadi 1 minggu, karena kalau 1 minggu berarti materinya kita susun pembekalan materi, terus habis itu kalian belajar menyusun materi sendiri, evaluasi dari modul, kalian susun materi, terus kalian persentase satu-satu di atas. Iya, gimana? setuju. Ya 1 minggu. Itu master itu. Memang lepas kamu juga apa tidak ragu lagi. Untuk pengguna kalau 1 minggu berarti literasi dikit pilar 3 hari, website 3 hari, satu harinya kita itu apa namanya, 1 harinya kita langsung piknik di pantai kah, di mana kah? Kalau kamu tidak tambah ngeri, lu tambah bersemangat lagi Pak. Apa Iya, yang toh, bakar-bakar kan nanti kamu bikin kan habis bikin mumet otak hari terakhir itu toh, hari terakhir kita happy. Oh baik, siap. Itu tanggal berapa kalau bisa diatur supaya juga gitu. Kita yang senyum-senyum. Kita mau pakai ruangan lama ya, kita harus koordinasi dulu dengan kira-kira kita bisa pakai itu di tanggal berapa? Coba koordinasi dulu tanggal dan bulan berapa kira-kira kita bisa pakai. Itu di bulan berapa? Direntangkan saja. Ini Sabar ya, jadwalnya kan tentatif toh. Ya, tidak harus Januari. Tidak harus Januari, bisa Februari. Yang penting ruangan LPMP itu bisa kita pakai selama 1 minggu, tidak mengganggu mereka punya kegiatan. Itu di bulan dan tanggal berapa. Nah, kita ikut mereka punya jadwal. Bisa Bang, kita kan tergantung kita mau pakai aula besar, aula mini, atau kelas-kelas. Kalau kita cuma 10 orang atau 20-an orang, kita pakai kelas aja. Kalau Terus kelas, kira-kira kalau kita pakai 1 minggu itu berapa budget yang kita butuhkan? kemarin Mami bilang berapa? Lah, Kelas itu, kalau kemarin kan aula besar 3 juta. kalau Itu berapa hari? 6 juta. 6 juta, orang. Aula kecilnya 3 juta. Terus kalau kelas itu kayaknya berapa ya? Kita butuh kelas. Kita pakai kelas aja karena kita kan kalau pakai kelas juga itu sudah ada infocus sama mic apa tuh Kita butuh konsisten. kelas saja karena untuk belajar saja. Terus itu kira-kira per harinya berapa atau dalam 1 minggunya itu berapa? Nanti saya tanya ke Mama lagi. Ya, setelah kita dapat info budgetnya berapa, baru kita susun. Di saat kita sudah perhitungan budgetnya dapat, baru kita bisa perhitungkan kita kegiatannya di tanggal dan bulan berapa. Karena jangan sampai kita acuan ke Januari, ternyata kita tidak ada budget, belum cukup budget untuk melakukan kegiatan itu, akhirnya nanti bikin kendor. Diklat relawan wanita. Antara Januari atau Februari. Jadi sekarang kita tunggu infonya ya, kira-kira tuh butuh budget berapa ya? Oke, baik Abang. Plus penginapan dalam situ, itu kalau nginap dalam situ berapa itu penginapan? Kalau penginapan kan kita tuh nanti mau pakai pas latihan LDK untuk relawantik. Latihan dasar kepemimpinan baru pakai penginapan. Iya, kalau itu tuh kita nggak perlu pakai penginapan Abang. Iya, datang pulang aja. Nanti kita susun dia punya materi untuk LDK biar kita suruh dorang merayap di got jalan Abang. dapat tilas tembus dari Kota Raja LPMP tembus ke Cikombong. Yes, kawan. Semi militer sedikit Bang, supaya doang lagi. Kalau LDK kan seperti itu. Masa kalian tidak bisa? Oh, gas jatuh. LDK itu kan di mana kalian punya mental dibentuk, di mana kalian punya kemandirian dibentuk. Jadi semua pakai timer. Bangun pagi kita suruh kamu lari, putar ke jeruk nipis, turun pulang pergi masuk LPMP, selesai. Lumayan. Kalau mau cari supaya bisa dikerjain, cari kader ya, supaya adik masuk kakak yang duduk bina. Iya, berarti nanti kita nanti kita godok kalau bisa 2 hari literasi digital, 2 hari website, berarti ada waktu 2 hari untuk LDK biar dorang mental jadi sedikit.
Baik bang, gas jatuh 2 hari itu nginap saja. Hari terakhir nginap. Pak. Kalau Iya. apa namanya ini kamar 1 hari itu 200.000 itu sudah snack pagi, makan pagi, snack sore, makan malam. Itu per Ah. kamar atau hitungan per orang? Ah, Hitungan per kamar atau per orang? satu kamar. Satu kamar bisa 2 orang bang. Masa 3-4 orang. Itu hitung per kamar bukan hitung per orang. Yang Oh lain iya. sendiri. Kalau Jadi hitungan apa per, namanya kalau satu hitungan kamar per, kalau hitungannya per kamar berarti nanti satu orang kalau bisa 4, satu kamar 4 saja kalian baku tumpuk saja kan. bisa bang, bisa. Nanti minta ekstra bed toh. Ya sudah, itu nanti kita pikirkan. Yang penting kita sudah ada acuan ke LPP, jangan pulang, belajar belajar tidur saja. Itu keluar langsung pintar bang. Jadi seperti model diklat prajabatan kan yang pulang itu cuma pemateri, yang peserta tinggal Iya. terus nanti ada koordinator yang pantau, nanti kita kasih waktu jam sekian kegiatannya ini, jam sekian ini, terus nanti hari terakhir itu baru napak tilas. Saya kira begitu bang. Oke, sip, gas jatuh. Sip. Oke, terus Oke. materinya apa aja? Susun materinya. Materinya nanti kita susun do. Ya bang, maksudnya biar dong punya konsep bang. Ada materi 4 pilar. Literasi Kalau digital. materi 4 pilar itu jelas, materi 4 pilar dan pembuatan website itu yang utama. Terus untuk di LDK-nya itu kan nanti apa namanya, pembentukan karakter, pembentukan mental dan karakter sama tim. Bang, Nah, ini orang terus dong, terus pembuatan website, terus berita. Iya, empatnya itu fokus pada kan kalau di pembuatan website itu kan masuk di situ toh kok. Masuk di bidangnya apa namanya? Menulis berita itu kan masuk di rangkaian Masuk ke materi website. Website iya, smart beda itu lagi bang, menulis Atau- berita itu beda lagi. Konten itu begitu. Iya, tidak maksudnya abang betul subbidang apa namanya submaterinya beda, tetapi itu masuk di poin itu, di poin website. Oh, boleh. Fotografi juga masuk. Jadi poin website itu poin A, penulis berita. Terus poin B-nya ialah fotografi jurnalistik. Penting ya fotografi jurnalistik. Toh. Terus videografi jurnalistik. Itu penting semua. Supaya semuanya punya ID card pers. Toh? sudah ada. Ada nyicil. Itu sudah tinggal sebentar punya yang dulu ini. Kita jalan-jalan. Nah, Berita tadi apa fotografi jurnalis. Iya, fotografi jurnalistik nanti abang coba hubungi, abang punya teman di Cepos, orang bisa bantu kasih materi kan tidak? iya. Abang juga korting harga juga ya, jangan harga terlalu mahal. Iya, makanya abang bilang nanti abang coba kontak, abang punya teman, komunikasi dengan dia bahwa ini adik-adik punya organisasi, bisa bantu kasih materi. Hanya apakah budgetnya ada atau saya cukup belikan dia nasi padang saja kah? Atau abang bisa pakai kalimat kok anggap saya teman atau tidak kah? Aduh, kok anggap kita teman, ini harus gratis. Tapi tidak apa-apa, bang, jatuh. Makanya ada perhitungan ke situ. Lah, ini kegiatan rewatik saja lebih gila daripada kegiatan RTIK ini. Tapi nanti gabung juga. Gabung saja, cuma biar anggaran minim. Kalau pisah-pisah ini lah. Gabung aja bang. Yang tadi apa bilang nanti 2 harinya tuh LDK rewatik. LDK itu semua peserta. LDK itu digabung saja, karena kan lagian juga sekarang 90% relawan TIK kalian semua. Wanita semua. Ya benar juga. Nanti di RTIK aja. Sekarang laki-lakinya RTIK sekarang siapa? Saya, Abang Aldo. Tapi kan kita tidak ikut LDK, kita sudah di atas. Oh iya. Terus kita perlu lagi dikasih LDK. Sudah penting itu. Kalau dari pihak relawan TIK dari pengurus relawan TIK yang merayap itu Abraham. Iya, yang perlu di LDK. Dia baru. Oke, sudah terkait pendidikan dan pelatihan.
lanjut. Itu Bang. Kita masuk aja ke program kerja eksternal. Internal loh adik. Ini Mungkin internal. belum selesai materinya. Sekarang adik Sinta, apakah ada materi-materi fokus untuk perempuan, filsafat perempuan perlu masuk lagi atau kah? Untuk internal kan Ayo, supaya sebenarnya penting. filsafat perempuan itu penting adikku, mendalami. Toh? Apa gunanya rewatik ini? Iya, itu nanti kita rumuskan di materi itu. Itu materi berat itu. Berarti nanti masuk di LDPR. Ya. Oh, kalau begitu apa bisa kasih masuk aturan hukum. Apa namanya? Tentang Kemarin materi apa yang adikku dapat itu? hak perempuan dan anak. Oh bisa. Bisa toh? Ya, itu kok materi perempuan saja. Jadi materi rewatik itu fokus pada keperempuanan. Sudah jadi di bidang itu. Sudah cukup paham? Please, jangan lupa. Nanti ntar kamu lupa. Karena abang itu kan kita hanya bagaimana mengkredit duit itu saja. Kita petugas itu. Tidak lebih dan tidak kurang. Kita petugas. Jadi adik-adik fokus tuh materi saja. Apa yang mau dibahas? Lanjut. Apa lagi? Materi apa yang mau dibahas? Yang penting-penting terkait ke RTK itu kan paling sejarah organisasi, toh manajemen organisasi seperti apa, itu, toh nanti diajarkannya tentang apa lagi. Pokoknya ada berbagai macam materi dalam situ. Dan dasar-dasarnya saja. Tapi fokus materinya terkait perempuan yang kamu ajari. 4 pilar itu perspektif perempuan, jangan perspektif umum. Langsung fokus pada perempuannya. Bicara 4 pilar literasi digital, perspektifnya perempuan. Dari sudut pandang perempuan. Itu dirumuskan kembali. Oke, sudah? Oke, lanjut. Eksternal. Apa? Eksternal. Ada yang lain eksternal? Bang? Ada penambahan? Lanjut ya. Eksternal. Apa lagi? Ini apa program kerja eksternal sudah ada. Gimana? Ayo. Bikin toh. Eksternal itu membangun kemitraan. Ya, membangun Dengan lembaga apa? LP4A kan? Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Papua. Membangun kemitraan. Nanti juga narasumbernya dari LP4A juga. Yang kakak waktu itu yang pas Iren Waromi ya. Bicara tentang hak perempuan Papua. Terima kopi ya, Kak. Nah, kamu taruh. dengan apa tadi bang? LP4A, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pendidikan Perlindungan, Lembaga Perlindungan, Perlindungan, Lembaga Pendidikan Lembaga Perlindungan, Pemberdayaan, Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak. Papua itu di bawah itu NGO juga fokus pada itu. Nah, jadi setelah Rewatik ini terbentuk, kalian melapor ke itu lembaga perlindungan perempuan dan anak, maksudnya memperkenalkan diri bahwa kalian ada. Tapi setelah program kerjanya kalian tersusun supaya bisa menjadi mitra. Kira-kira begitu. Jadi Bisa. supaya bisa menjadi mitra. Jadi kayak Kominfo kalau ada kegiatan mitranya RTIK, melibatkan RTIK. Nah, kalau lembaga pemberdayaan perempuan ada kegiatan sosialisasi dan segala macamnya,
Nah, kalian bisa masuk menjadi mitra di situ. Ya toh, bentar sih toh. Ah, Wartawan. ada apa toh? Turun kalau kamu mau ada orang demo kok gantungin tuh kartu. Ya Satu-satu. Allah, lucu. Kan kamu kan bilang mau nanti ketemu ketua Rewati datang ke kamu gitu. Ya, ada. Itu aman dari segala macam. Tidak, kalau wartawan yang jalan, orang tidak akan korek wartawan, jadi mau wartawan. Jangan sampai liputan. Gitu, liputan langsung lewat. Gitu. Baca dulu dia punya undang-undang di belakang. Baca. Ah, saya yang lain tahu undang pertama. Baca aja lah mati sudah. Sudah. Ini kita lanjut terakhir dulu. Kemudian membangun kemitraan sekolah dan kampus. Iya, iya memang kemitraan dengan. Kalau itu sudah relawan TK sejalan, jadi tidak usah. Kalian fokus pada kemitraan dengan dinas pemberdayaan perempuan dan anak, toh? Ada tak dinas itu? Kayaknya ada. Dinas pemberdayaan. Ada. Ya, sudah lagi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Gitu. Dinas perlindungan perempuan dan anak Provinsi Papua atau Kota Jayapura atau Kota Kabupaten. Dinas pemberdayaan wanita. Terus di berbagai tingkatan. Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hah? Itu ada sini. Enggak KBN terus saya bukan ini. BKKBN. Rencana terusan. Jadi kalau belum berencana untuk ke sana, BKKBN sabar dulu pending. Oh iya. BKKBN itu soal stunting. Lama muda. Iya, oh, iya. Penting. Tapi itu penting. Oh, Aku tidak, karena ada dokan, ada genre. iya. Menghindar dari Iya, bisa terjadi juga. Bahkan ya terjadi juga. Ya, Patah ini, Pak. BKKBN Bang, Provinsi Papua. Saya nanti kita sama dengan orang lain. Berarti harus memegang kerja. Next. Selanjutnya nanti untuk jadi pemateri juga ya, pemateri terkait stunting apa segala macam. Kita punya itu. Apa kita bisa. Jadi, harus bisa. Iya. Ada kefadilan. Dong kan dong apa namanya? Genre juga kan bicara terkait tentang ini toh perlindungan anak. Itu tentang reproduksi saja. Bahas. Itu kan masuk itu kan apa namanya organisasi yang di bawah BKKBN toh. Apakah aku dan fokus itu tentang ini remaja pokoknya itu bahas saja pas toh sudah oke Berapa apa? udah itu kalau ke bandara gantung saja di leher toh itu teman-teman wartawan itu liputan apa nih potong aja kemarin ke Pontianak hanya modal kali tema pakai saja supaya kakak mau ya sama aku main-main 15 menit kemudian yang kita karena satu jalan-jalan Kalau ya apa namanya forum Papua tuh kalau masuk toh demo gantung kartu foto apa tidak dong sih kan membahas apa tentang anak oh iya sudah taruh poin itu kan karena segala hal hubungan dengan perempuan dan anak sejahtera maka
dan Hmm. Forum Papua. Ya, pokoknya semua organisasi dan sama juga dengan apa? Kalau di Kohati, kayaknya ada Kohatinya. Kohati. Kohati. Pakai K kan? Apa? Q. Mana obat? Ada Obat batu. perempuan ada itu. Ada nggak cuman 2 periode depan jadi berlaku gitu. Periode yang seru itu dari karena ada tapi hilang gitu. Kohati. Kohati untuk selamanya HMI. Saya direkturnya HMI. Kohati untuk GNM -nya. Ima kan? Ima. Himawati. Ya. Kohati tuh Sama dia. Sama Kemitraan dengan Udah, orang juga. kemitraan. Karena ada di kita kan juga ada yang muslim. Itu buku apa juga. Pemgri juga. Kita masuk Pemgri lah. Karena ketua Pemgri hari ini Rekyandi. Kita kasih masuk. Kakak Tahliah. Kita kasih masuk. Ya. Pemgri Papua atau kabupaten? Pemgri Jayapura. Cabang Jayapura. Tapi kita kerjasama penguatan kerjasama kita di pihak TK. Kerjasamanya itu saja. Begitu kan? Gemkai juga ada kerjasama. Kita dari Mitra banyak kok dengan ini. Di Payung banyak. Di Payung ada masih. Ya, Gemkai Cabang Depan. Kota ini ada tahu. Gemkai Cabang. Cabang kabupaten. Sentani? Ya, Cabang Sentani. Cabang Sentani. Kalau kota ada kota di trafik. Oke, Bang. Apalagi yang mau dikerjasama lagi saja cukup. Kayak sih internal ya, teman kemitraan dengan saja. Ada ini. Ada. Bang Ari, apakah ada penambahan untuk program kerja eksternal? Saraswati, tanya dia lagi. Ini ada Sarah, ada Kakak Epi, ada Sarah, mungkin ada mau tambah gitu terkait program kerja eksternal. Gua lihat ini. berjalan. Yalah. Lagi. Baca ulang Kak? Yuk, tapi ulang dulu terkait itu. Habis itu Eksternal. internal dan eksternal. Eksternal terkait membangun kemitraan ada dengan lembaga pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak Papua, kemudian ada Dinas Pemberdayaan Wanita dan Anak, kemudian ada BKKBN Provinsi Papua, kemudian juga ada Independent Youth Forum Papua, KOHATI dari Himawati dari GMF, PMKRI, Cabang Jayapura, dan juga GMKI.
saja. Nggak ada apa-apa lagi ya. Oke. Oke. Dan jam tanggal. Oke, kita boleh lanjutkan lagi. Kita tentang oke, sekian untuk rapat hari ini. Kita bincangkan terus voting rapat tanggal sekian nanti pada jam ini jam tanggal sekian jam sekian toh nanti kita akan lanjut di tanggal besok jam berapa. Oke, hari ini waktu menunjukkan pukul 5:22 Sabtu 17 Desember. Rapat hari ini telah selesai dan besok kita akan lanjut rapat kedua tanggal 18 Desember 2022 hari Minggu di jam 3. Oke, sekian. Oke bang, dulu ya, terus dulu ya. Nanti lanjut besok foto bersama. Ya, untuk dokumentasi kita foto bersama, mohon Foto bersama, aktifkan kamera-kameranya yang melalui via Zoom. Aktifkan kamera-kameranya. Siapa yang mau? Ya, aktifkan ya. Karena yang Oke, ya. Siapa nggak Bang Ari belum nyala? Bang Ari belum nyala. Oke, 1, 2, 3. sabar. Oke, sabar itu. Abang Aldo nih ya, sudah sabar baru. Sabar. Apa kasih nyala itu, nyala lampu. Siapa jemaah? Itu sudah. Oke. Kalau ini kan literasi toh, kita kan lewati tuh. Lewati. Oh. Yang tidak berambut panjang dilarang aktif kamera. Sabar, Bang. Ini yang lulusan Katari itu. Lama sekali tempo. Sabar, Bang. Terus screenshot dulu. Sabar, screenshotnya manja ya. Penyampaian buat saya. Terus sini, Bang. Kita di sini. Kita punya data ini betul bagus kan? Ya, bagus. Tiga dengan sabar nih. Ya. Oke. Oke. 3, 2, turun, sudah. Salam literasi. Halo, Bang. Salam literasi, salam literasi. Ini foto yang kata di screenshot baru di-pass. Kalau tidak dia gimana? Ini airnya. Ini airnya. Udah jalan kan itu. Coba ulang kah? Kita tuh mati ini. Abra. Sudah screenshot dari sini kan? Bisa Bang, screenshot. Ya, sabar ya. Ya, tangkap dia. Itu besar ya, Pak. Berapa hadiah? Lama sekali tempo sudah.
Oke, 3 salam literasi di kita. Salam literasi. Oke, sip, adikku. Oke, sekian hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung melalui via Zoom. Besok hadir lagi ya, jangan lupa. Dah, abang pamit duluan. Wassalamualaikum. Dah. Salam. Salam. Sampai jumpa. Dadah. Datang.